Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan Mas Tom di channel Red for Fun ya. Saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Bogor, tepatnya di jam berapa nih sekarang? Sekarang di jam 7 lewat 17 menit teman-teman. Saya sedang berada di Jalan Raya Bogor. Untuk kali ini saya sedang bersama Gas-Gas Gorilla. Setelah beberapa waktu yang lalu, saya jalan-jalan bersama TVS XL 100 ke Semarang. Lalu dilanjutkan saya jalan-jalan lagi sama si Suzuki A100. Dengan Suzuki A100 saya kemarin jalan-jalan ke Jogja lagi. Jauh amat. Kemarin sama Suzuki A100 saya jalan-jalan ke Puncak Bogor ya teman-teman. Nah, saat ini saya akan membawa gas-gas gorila di saat ini di hari Sabtu ya teman-teman, tanggal 5 Oktober. Saya akan membawa gas-gas gorila untuk jalan-jalan ke Bandung teman-teman. Udah lama juga saya nggak ke Bandung. Terakhir ke Bandung itu ketika saya bersama Suzuki A100 menghadiri acara anniversary Suzuki A100 Jabar ya. Nah, di tanggal 5 Oktober ini saya mau jalan-jalan lagi ke Bandung untuk ya sekedar ini aja, sekedar jalan-jalan terus sekedar manasin si gas-gas gorila sekalian bikin konten. Jadi gimana keseruannya, kita bareng-bareng ya, kita sama-sama kita gas menuju ke Bandung. Mantap. Untuk rencana atau planning perjalanan kita di hari ini, saya akan menuju ke arah Bekasi teman-teman, lalu ke Cikarang, Kerawang, lalu ke Cikampek, lalu ke Purwakarta. Jadi GPS sudah saya tembak langsung ke titik di Purwakarta, yaitu situ Wanayasa teman-teman. Karena memang biasanya kan jalur yang sangat umum dilewati sama saya, terus mungkin teman-teman juga ya. Kalau ke puncak itu kalau ke Bandung itu jalur yang paling umum ya mungkin lewatnya itu jalur puncak, lalu ke Cianjur, terus ke Padalarang, atau dari Depok atau sekitarnya lewat Jonggol, atau ada juga beberapa teman-teman yang ngambil ke arah Pantura lalu lewat Purwakarta, lalu dari Purwakarta itu ngambil yang ke arah Padalarang. Nah, kenapa saya milih lewat Wanayasa? Karena ya seperti yang saya bilang tadi, untuk menuju ke Bandung saya mau melalui jalur yang berbeda dari sepertinya yang saya lewati. Waktu bersama TVS XL 100, saya pernah lewat Wanayasa, tapi posisinya saya dari Bandung teman-teman, bukan dari Depok atau Jakarta. Nah, udah gitu, ketika saya lewat Purwakarta, itu kan saya niatnya memang mau lewat situ Wanayasa ya. Tapi sama si Google Map dilewatin jalan potong dong. Jadinya saya nggak lewat situ Wanayasa. Padahal saya udah pengen banget ke sana, pengen tahu update di situ Wanayasa itu seperti apa sekarang. Cuma sama si Google Map saya dilewatin jalan potong yang akhirnya saya malah nggak bisa ngeliat situasi dan kondisi dari situ Wanayasa. Nah, di pagi hari ini Google Map udah saya tembak ke situ Wanayasa. Estimasi jarak dari rumah saya di Depok sampai dengan situ Wanayasa sekitar 120 km. Jarak yang akan kita tempuh ke depan selama dari Depok tadi ya, itu sekitar 4 jam 20 menit teman-teman. Jadi perjalanan kita masih lumayan cukup panjang. Buat teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan konten kali ini, silakan cari posisi PW-nya, silakan cari posisi yang nyaman, terus
Jangan lupa diseduh kopinya sama cemilannya. Hihi. Sekarang saya sudah berada di Jalan Raya Alternatif Cibubur, teman-teman. Ke depan saya mau cari pom bensin dulu buat ngisi dari BBM si Gas-Gas Gorilla. Sebelum kota wisata, teman-teman, itu nanti ada pom bensin Shell ya. Nah, nanti kita isi BBM di sana. Untuk posisi odometer saat ini, teman-teman, berada di angka ketika saya berangkat tadi ya, ketika saya berangkat tadi di 5.910 mil, teman-teman. Nah, saat ini odometer sudah di angka 5.919 mil. Jadi ketika saya ke terakhir tuh kemana ya? Oh, ke ini. Bukan terakhir, tapi ketika saya menyusuri JJLS via Banten sampai dengan Sukabumi. Nah, ini satuan odometernya tiba-tiba berubah, teman-teman. Yang tadinya kilometer berubah menjadi ukurannya mile ya. Jadi dari posisi rumah sampai sekarang ada di depan Plaza Cibubur. Odometer saya sudah bertambah 11 mil, teman-teman. Yang tadinya 5.910 sekarang sudah menjadi 5.920. Oh, bukan 11, berarti 10 mil ya. Nah, nanti di sebelum kota wisata kita mau isi BBM gas-gas Gorilla. Mudah-mudahan perjalanan kita ke depan diberikan kelancaran oleh Allah, dipermudah ya teman-teman untuk sampai di Bandung nanti. Yang pasti kita nanti mau berhenti di Wanayasa dulu buat sekedar ngopi, sekedar istirahat lah. Jadi kita bareng-bareng, kita sama-sama, kita gas menuju ke waduk atau ke situ Wanayasa ya, lebih tepatnya. Bukan waduk ya dia. Di depan kita isi BBM, teman-teman. Kita isi BBM dulu yuk. Yang super mas penuh. Cukup. Nggak ada. Pakai BCA. Kalau ada mobilnya ada promo ya, Pak? Ya. Kalau mau download membernya namanya Selasi ya. Oke, makasih. 49529. Barusan saya ngisi BBM Shell Super sebanyak 4,03 liter, teman-teman. 4,03 liter. Saya mengeluarkan duit sebesar 49.529. Tangki BBM dari Gas-Gas Gorilla sudah full tank. Jadi kita langsung gas menuju ke Bekasi ya, teman-teman. Di depan kita belok ke kiri untuk masuk ke kota wisata. Dari kota wisata nanti kita keluar ke Jalan Raya Narogong sampai dengan lampu merah Rawalumbu
Rawalumbu, Rawa Panjang maksudnya. Di jam 8 lewat 22 menit teman-teman, saya sudah berada di sekitar Terminal Bekasi. Berarti perjalanan yang sudah saya tempuh dari Depok sampai dengan posisi saya saat ini berada sekitar 1,5 jam ya teman-teman. Tadi sih kalau nggak salah saya tuh berangkat dari Depok jam 7 kurang 10 atau jam 7 kurang 20 gitu ya, antara segitulah, jam 7 kurang 10 mungkin ya. Sekarang sudah di jam 8 lewat 22 menit ya, berarti 1,5 jam perjalanan yang sudah kita tempuh. Nah, ini di sebelah kiri ini depan kita nih Terminal Bekasi nih teman-teman. Di depan kita akan menuju ke Bulak Kapal, Tambun, Cikarang, lalu ke Kerawang ya. Nanti di Kerawang kita belok ke kanan teman-teman, lewat ke komplek apa namanya, komplek industri di Bukit Indah kalau nggak salah namanya. Ntar kita melewati komplek industri itu untuk langsung menuju ke Purwakarta ya. Mataharinya juara banget teman-teman, keren banget. Ini karena kita menuju ke arah timur, mataharinya pas banget di depan, langsung nyorot ke mata. Udah gitu ditambah lagi helm saya nggak ada petnya teman-teman. Duh, juara banget deh. Mungkin pasnya sih ya, pasnya tuh cocoknya kalau buat touring itu helmnya enaknya tuh kalau jalan ke arah timur atau ke arah barat itu enaknya pakai ini teman-teman, pakai helm yang ada petnya, jadi kita nggak begitu silau kena matahari. Jadi udah paling bener deh tuh pakai helm yang ada petnya di depan. Atau enggak, kalau nggak ada petnya ya harusnya saya pakai kacamata hitam ya. Cuma saya belum ini nih teman-teman, apa namanya, belum beli lagi. Terakhir saya pakai kacamata hitam itu waktu buat kerja, tiba-tiba hilang dong, kayaknya jatuh di jalan deh. Di sepanjang jalan raya Bekasi, mulai dari Bulak Kapal sampai di Tambun menuju ke Cibitung teman-teman, gas-gas gorila digeber di antara kecepatan 35 mil sampai dengan 45 mil per jam teman-teman. Nah, ini kayaknya kita sudah sampai di Cibitung ya. Ini Cibitung apa Pasar Cibitung sih? Oh ya, sudah sampai Jalan Raya Cibitung teman-teman. Seingat saya, ketika saya nitikin GPS map di situ Wanayasa, seingat saya jaraknya itu dari posisi rumah saya sampai ke situ Wanayasa itu 120 kilometer teman-teman. Sekarang posisi saya di Cibitung, jarak yang akan kita tempuh tahu nggak berapa? 117 kilometer. Lah berarti saya baru jalan 3 kilometer dong. Bingung saya jadinya. Ini Google Map yang salah atau saya yang salah ngelihat jarak kilometer tadi ya? Udah gitu kan kalau nggak salah waktu opening tadi saya bilang waktu tempuh yang akan kita laju ke depan itu sekitar 4 jam 20 menit ya. Tahu nggak? Ini waktu tempuh yang akan kita laju ke depan sampai ke situ Wanayasa 3 jam 54 menit. 3 jam 56 menit teman-teman. Berarti saya baru jalan sekitar ya sekitar ini ya. Sekitar berapa kilo tuh? Baru 1 jam perjalanan ya. 30 menit perjalanan. Ini malah mundur lagi teman-teman. 3 jam 59 menit nih. Oh,
kayaknya dia ini ya mengestimasi waktu terus dikonversi ke jam lah. Waktu ini akan mengikuti kondisi jalanan sepanjang jalan yang kita lalui deh teman-teman, karena barusan banget itu 3 jam 56 menit lah. Ini ada sedikit kepadatan di jalan raya. Waktu tempuh yang dibuat sama estimasi Google itu jadi 3 jam 59 menit dong teman-teman. Jadi eh, mungkin dia itu kali ya mengkonversi waktu perjalanan kita sama jarak yang akan kita tempuh nih teman-teman. Kita sekarang ada di Cibitung. Nah, di Cibitung sampai dengan Wanayasa jaraknya kalau menurut si Google Map ini 115 kilometer teman-teman. 115 kilometer. Terus sama dia mungkin dikonversi tuh ke jam dengan estimasi rata-rata perjalanan mungkin ya, mungkin dari histori semua orang yang memakai Google Map ketika menuju ke Wanayasa itu rata-rata 30 km per jam atau 40 km per jam. Nah, sama dia ini dikonversi teman-teman. Sepertinya seperti itu ya. Jadi saya agak bingung nih. Gokil teman-teman. Ini di depan truk bawa apa ya? Satu jalanan ketutupan sama dia dong. Buset. Gede banget sih. Bawa apaan tuh? Buset dah. Ini kalau udah sampai jalanan depan nih teman-teman, tutupan lagi tuh sama dia. Gede banget truknya. Nah, mungkin nih masih jadi satu sampai yang tadi nih. Iring-iringannya mungkin nih. Buset. Lebar banget. Oh, ini yang awal teman-teman tuh. Tentara tuh yang awal tuh. Uh, panasnya juara masku. Sekarang posisi di jam 9 lewat 11 menit teman-teman. Kayaknya sih ini kita mau masuk kota Kerawang ya. Di depan Cikampek 29 kilometer, Cirebon 150, Tegal 270 kilometer teman-teman. Nah, ini kita sudah masuk ke Kabupaten Kerawang. Selamat datang kota Kerawang. Hihi. Habis Kerawang masuk ke kota atau Kabupaten Cikampek ya teman-teman. Wah, baru dia aspal nih jalanan sebelah sini. Jam 9 lewat 13 menit kita sudah sampai di Jalan Lingkar Luar Tanjung Pura. Berarti perjalanan yang sudah kita tempuh sampai Depok sampai dengan di Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura sudah 2 jam 30 menit kurang lebihnya. Lalu jarak yang sudah kita lalui dari Depok sampai ke posisi saya saat ini berada itu sudah 40 mil teman-teman. Sekarang odometer itu di angka 5.950. Tadi saya berangkat dari Depok, odometer di angka 5.910 mil ya. Kecepatan yang saya laju saat ini teman-teman bisa lihat nggak ya di GPS tuh teman-teman, di map sekarang di angka berapa tuh. Nah, di angka 71 km per jam by dari Google Map ya. Kalau di speedometer ini menunjukkan angka 37 mile per hour. Nah, nanti di depan kita sekalian cek teman-teman
apakah perbaikan jalan waktu tanggal 14 September itu sudah selesai atau belum? Karena waktu tanggal 14 September kemarin ketika saya ke Semarang, itu jalanan di depan yang sebelah kanan lagi ada perbaikan teman-teman. Nanti kita sekalian cek ya. Sekarang di tanggal 5 Oktober 2024, kira-kira sudah 20 hari ya, 20 hari dari terakhir kita ke Semarang. Nah, apakah sudah selesai atau belum? Nanti kita update Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura. Ternyata masih dalam tahap maintenance nih teman-teman untuk jalan di sebelah kanan. Itu belum diapa-apain, baru selesai dikeruk dan oh yang sebelah sini udah selesai dicor nih teman-teman. Tuh lihat, ada rekayasa arus lalu lintas. Jadi yang tadinya satu arah menjadi dua arah teman-teman di bagian sini. Nah sebelah sananya masih bagus jalanannya, jadi nggak dibetulin ya sama Pemda setempat. Jadi seperti itu teman-teman untuk update dari Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura. Mudah-mudahan informasi ini bisa sedikit bermanfaat ya buat teman-teman sekalian. Di depan kita sudah keluar dari Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura teman-teman. Kita akan menuju ke Cikampek ya. Nanti kita berbelok ke arah kanan untuk menuju ke komplek industri Bukit Indah, lalu keluar di daerah Purwakarta teman-teman. Kita di depan belok kanan teman-teman menuju ke komplek industri Bukit Indah ya. Tandanya ini di sebelah kanan adalah kantor kecamatan dari Kabupaten Cikampek. Wih, tambal-tambalan bro jalurnya. Bus. Wah, kita intip. Wah, ada truk di depan. Kita balap dulu teman-teman. Kita masuk ke Kota Bukit Indah. Nah, ini Kota Bukit Indah nih teman-teman. Kita belok ke kiri ya. Saya udah lama banget nih teman-teman nggak lewat di komplek industri Bukit Indah ini. Indofood ada di sini. Banyak nih PT-PT besar ada di sini teman-teman. Kita sudah keluar dari komplek industri Bukit Indah nih teman-teman. Di depan kita sudah bertemu Jalan Raya Cikampek Purwakarta untuk kemudian kita belok ke arah kanan menuju ke Sadang Purwakarta ya teman-teman. Di jam 10 pagi ini kita baru saja tadi keluar dari komplek industri Bukit Indah. Estimasi jarak dari posisi saya saat ini berada
sampai ke situ Wanayasa, teman-teman, sejauh 35 kilometer dan akan kita tempuh dengan estimasi waktu 1 jam 15 menit. Berarti yang tadi Google Map ngaco itu dia kayaknya sih ini, teman-teman, karena saya nggak aktifin data selulernya. Jadi mungkin ketika saya di rumah, terus saya taruh titik di situ Wanayasa, dia kan pasti ngambil jalur yang paling cepat si GPS. Nah, mungkin ketika saya nggak ngikutin dari jalur rekomendasi Google Map, jadi tuh dia ini ya, apa, karena data selulernya saya matiin, mungkin dia biasanya kan itu eh nyari jalur yang lain. Nah, dia muter-muter terus sehingga ketika dia dapat jalur yang lain, ya pasti dia ngarahinnya ke ini ya, ke jalur yang pertama kali dia dapat waktu data selulernya aktif. Nah, ini ketika saya sudah sampai di Jalan Raya Cikampek Purwakarta, terus data selulernya saya aktifin, ini dia mulai bener nih, teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh ke depan itu tadi 35 kilometer, dan waktu yang akan kita lalui selama 1 jam 14 menit. Kita sudah sampai di lampu merah Sadang nih, teman-teman. Kita ngambil ke arah lurus ya, arah kota Purwakarta. Kalau nggak salah sih nanti lewat Pasar Jumat juga deh, teman-teman, di depan. Pasar Jumat ini ya, Pasar Jumat Purwakarta. Oh, kita sama Google Map diarahin ini, teman-teman. Diarahin nggak lewat kota Purwakarta. Kita diarahin belok ke kiri. Berarti ini dong. Eh, ke arah mana nih? Oh, sama aja, teman-teman. Kita ikutin Google Map aja deh. Saya biasanya tuh lurus, teman-teman, ke arah kota Purwakarta. Tapi ini kita diarahin belok kiri, berarti kita nggak lewat flyover. Nggak apa-apa deh, kita lewat rekomendasi dari Google Map. Karena saya juga belum pernah nih lewat jalan yang ini. Saya selalu lewat sana. Yang rumah lek saya juga di depan itu, setelah flyover ini itu ada perumahan. Nah, di sebelah kiri itu, teman-teman. Ini kan jalan kereta api kalau nggak salah nih. Nah, kan benar. Oke, kita ikuti jalur rekomendasi dari Google Map aja, teman-teman. Sekalian kita juga jalan-jalan nih lewat jalur baru supaya pengetahuan kita bertambah di daerah Purwakarta ini. Estimasi untuk sampai di situ Anayasa dari sini, dari posisi saya saat ini berada, itu 27 kilometer dan akan kita tempuh selama 55 menit, kawan-kawan. Sekarang saya sudah sampai di Jalan Suradireja Purwakarta, teman-teman. Itu di depan kantor Bapenda Kabupaten Purwakarta. Ke kanan RS Bayu Asih Sadang, belok ke kiri Pasar Rebo, teman-teman. Oh, benar kan?
lewat Pasar Rebo juga. Kita belok ke kiri ke arah Pasar Rebo. Di depan, wih, di depan ada patung Jenderal Sudirman, teman-teman. Nah, kita lurus terus di depan. Nanti ada persimpangan, kita belok ke kiri, teman-teman. Oh, tembusnya langsung di Pasar Rebo ya dia. Berarti kalau kita dari Kota Purwakarta yang lurus itu tuh. Wah, ada patung kuda, teman-teman. Kudanya ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat. Oh, patung kuda kayaknya di patung itu ini deh. Si Arjuna sama Krishna ya. Yang jadi kusirnya tuh si Krishna tuh kayaknya. Waktu perang Baratayuda. Benar nggak ya? Kok gue so tahu sih? Kayaknya sih benar sih teman-teman. Cuma kalau saya salah mohon dimaafkan ya teman-teman. Kita ini masih lurus. Banyak patung ya di sini. Dari Pasar Rebo sampai tadi tuh udah ada 3 patung tuh. Jenderal Sudirman, terus tadi patung kuda sama Arjuna sama Kresna kayaknya. Terus yang satu lagi tadi patung apa tuh lupa. Oh, ini yang itu ya. Apa nih namanya? Surawisesa. Taman Ramah Anak Surawisesa. Ini yang itu bukan sih? Yang ada masjidnya itu sama air mancur bukan sih teman-teman? Kayaknya iya ya. Ini yang ada pertunjukan air mancurnya. Wih, asik juga nih. Kita jalan-jalan di Purwakarta. Kita belok kiri teman-teman untuk menuju ke Wanayasa. Set, asik. Beuh, macet. Macet, 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 macet. Setelah kita melewati kota Purwakarta, kita mulai memasuki jalan yang menuju ke arah Bandung nih teman-teman. Jalanannya mulai berleka-liku di depan nanti. Ini juga langsung mengarah ke ini ya teman-teman. Jalan Cagak Subang. Jalan Cagak Subang itu jalan Cagak yang waktu itu Mas Alit Susanto itu mungkin yang dia ada pengalaman mistisnya mungkin itu di Jalan Cagak mungkin ya. Karena di Jalan Cagak itu beberapa teman saya itu bilang Jalan Cagak itu agak rawan sih. Nah, di sebelah pemakaman umum nih teman-teman. Ini mulai menanjak nih jalanannya. Untuk sampai di situ Anayasa dari posisi saya saat ini berada masih sejauh 15 kilometer teman-teman. Estimasi waktu yang akan kita tempuh ke depan selama 35 menit ya. 33 menit, sorry. Kita berada di Jalan Kapten Halim Cihuni Purwakarta.
Sekarang jam 10 lewat 33 menit teman-teman. Jalan Raya Kapten Halim, Cihuni, Purwakarta ya. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Lihat di Google Map teman-teman, jalanannya dong. Berkaliku teman-teman nih. Wow. Susah banget lagi, mencet. Eh. Hmm. Kita sudah sampai di mana ya? Tadi sih ada tulisannya ini jalan terusan Kapten Halim teman-teman. Tapi nggak tahu juga ya. Ini saya ingat nih waktu saya pakai TV SXL 100 dari Depok ke Tangkuban Perahu. Terus kan saya baliknya lewat sini ya. Nah ini saya masih ingat nih jalannya nih teman-teman. Ini jalannya mulus terus berliku-liku nih. Tuh seperti yang teman-teman lihat di Google Map. Jalannya begini nih teman-teman tuh. Tapi enak banget teman-teman, mulus banget tuh. Seperti yang teman-teman lihat ya. Mulus banget loh jalanannya. Wow. Kita jalan santai aja ya. Gak usah buru-buru juga. Cuma jalanannya kalau dari arah Purwakarta jadinya dia menanjak teman-teman. Kita menuju 14 menit sampai ke Wanayasa teman-teman. Si gas-gas gorila dia setiap lewat tanjak-tanjakan deh, jalanan yang agak menanjak itu agak kedodoran dibandingkan sama sebelum dia ganti final gear teman-teman. Jadi kita jalan santai aja. Kasihan mesinnya teman-teman kalau digeber di RPM yang tinggi. Jadi kita ikutin maunya si gas-gas gorila aja nih. Kita ikutin maunya motor. Ke lurus Wanayasa Jalan Cagak, Agro Wisata, apa tuh tadi nggak kebaca saya. 2,5 km lagi tulisannya. Kalau ke Wanayasa estimasi waktu dari Google Map selama 13 menit lagi dengan jarak tempuh 7,9 km teman-teman. Di daerah Wanasari, Purwakarta teman-teman. Jalanannya masih menanjak dan berkelok-kelok. Kalau nggak salah, waktu saya bawa TV SXL 100 teman-teman, saya isi bensin itu di pom bensin Wanasari deh. Nah ini yang sebelah kiri, ini saya inget nih, ini jalan potongan kalau kita mau ke arah Bandung. Gara-gara jalan itu, bukan gara-gara jalan itu, gara-gara saya lewat itu, diarahin sama Google Map, saya nggak lewat situ Wanayasa teman-teman. Jadi hari ini kita harus melewati situ Wanayasa karena saya sudah tembak dari Depok untuk checkpoint pertama kita dalam perjalanan menuju Bandung ini di situ Wanayasa. Sebenarnya kejauhan teman-teman dari Depok menuju Bandung terus baru istirahat di situ Wanayasa itu jauh banget. Idealnya itu istirahat sampai di Cikarang. Itu ideal tuh istirahat pas di jalan lingkar luar Tanjung Pura, itu ideal tuh teman-teman, enak banget. Malah kalau bisa di daerah
mana sebelum itu malah lebih enak. Ini saya terlalu memaksakan diri sih, dari Depok menuju ke Bandung, istirahatnya di situ Wanasa. Hihi. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Akhirnya kita sampai juga di Setu Kahuripan Wanayasa. Kita mau rest dulu yuk. Ini ada nih di sebelah kanan, kita cari ini teman-teman. Kelapa muda. Mudo, 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 kelapa mudo. Kita ini dulu teman-teman. Kita cari kelapa nih, tadi ada kelapa nih. Saya lihat tadi. Ini dia. Nah, kita beli kelapa. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di Setu Wanayasa. Bu, kelapa Bu, boleh? Halo teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Situ Wanayasa. Lagi istirahat dulu, lagi minum es kelapa. Ini kelapanya. Terus ya buat ngerenggangin kaki, ngerenggangin badan. Karena kita tadi jalan dari Depok itu jam 7 kurang ya teman-teman. Saat ini tadi saya sampai itu sekitar jam 12 kurang. Jadi perjalanan yang udah kita tempuh itu sekitar 3 jam perjalanan lebih teman-teman. Jadi memang idealnya itu kalau kita lagi jalan touring, istirahatnya itu ya maksimal banget ya 3 jam. Cuma itu udah maksimal banget. Paling enak itu perjalanan 2 jam teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini nih teman-teman situasi di Situ Wanayasa. Nah, seperti itu teman-teman. Saya udah lama banget nih nggak ke Situ Wanayasa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa juga sampai di sini teman-teman setelah sekian lama ya. Terakhir saya itu rencananya mau ke Situ Wanayasa waktu naik TVS XL 100 yang saya dari Tangkuban Perahu teman-teman. Tapi karena Google Map mengarahkan saya lewat jalur tercepat untuk menuju ke Purwakarta, saya nggak dilewatin Situ Wanayasa. Alhamdulillah akhirnya sekarang saya punya kesempatan untuk berkunjung lagi nih ke Situ Wanayasa. Nah itu si ibunya lagi bakar sate marangi itu teman-teman. Jadi di sini menunya ada sate marangi, ada ketan, lalu ada juga kelapa muda. Kayaknya nanti saya mau nyobain satenya sama ketannya teman-teman. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Makan teman-teman. Sate marangi teman-teman, dikasih kecap sama ini yang ini nih, ini ketan. Ketannya saya kasih bumbu kacang. Rasanya juara. I wanna hear about everything you're